Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru ala kulli ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan di penghujung bulan Sya'ban menghadapi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah yang menyampaikan kita, memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan menyampaikan kita juga memberkahi kita insyaallah di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga dan selalu dan akan senantiasa kita harapkan syafaat beliau dari kehidupan kita di dunia sampai kehidupan kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dalam rangka tawakufan, jadi berhenti sementara untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dalam hal at-tarhib min masawil akhlak, yaitu at-tarhib part 2 atau bagian kedua. Bagian pertama sudah disampaikan di pengajian sebelumnya di titik Cinere ya. Untuk malam ini kita akan membahas at-tarhib, itu hal-hal atau hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus kita takuti dari akhlak yang buruk. Jadi jangan disangka orang yang punya akhlak buruk itu hanya menghasilkan dosa belaka. Akhlak buruk itu bisa memperkeruh atau bisa memperlambat datangnya rezeki. Bahkan ekonomi bisnis kita itu bisa berhenti atau bisa bangkrut gara-gara kita punya akhlak yang buruk. Jadi di bagian kedua kita akan membahas di pertengahan bab tarhib min masawil akhlak, yaitu ancaman atau suatu hal yang ditakuti dari akhlak-akhlak tercela. Dan semoga Allah hindarkan kita dari akhlak-akhlak tercela. Dan semoga Rasulullah menjadi panutan kita, karena sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qala afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian tahu tentang ghibah? Ghibah itu secara bahasa itu sesuatu yang tidak kelihatan, ghaib. Berarti atadruna mal ghibah. Jadi tahukah kalian tentang ghibah? Para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah bersabda lagi, qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan sesuatu hal berkaitan dengan saudaramu yang tidak dia kehendaki, yang sesuatu yang dia benci, sesuatu yang tidak dia sukai. Qala afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Jadi ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau misalkan saya ngomongin saudara? Jadi misalkan dia semalam mencuri dan dia tahu bahwasanya orang itu mencuri. Nah, kemudian saya bercerita fi akhi ma'akul. Jadi benar,
Apa yang saya katakan, apa yang saya ceritakan itu sesuai dengan kenyataan. Qala in kana fi ma taqul faqad getabtahu. Jadi kalau memang pembicaraan itu sesuai dengan kenyataan, kamu sudah mengumpatnya. Ya, ini asal hukumnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Apabila yang saya omongkan tentang saudaraku itu tidak ada padanya, maka kamu sudah melakukan kebohongan besar. Asli hukum ghibah itu haram. Tetapi sebagian ulama berpendapat kalau seseorang tidak ada ghibah, maka orang yang jahat itu akan berkeliaran. Orang yang jahat tidak akan takut. Selama yang diomongkan adalah perbuatan jahat dan niat kita agar kejahatan itu tidak menyebar, maka suatu hal yang diomongkan itu sah-sah saja. Ya. Jadi yang dimaksudkan ghibah ini aslinya haram. Tapi kalau kita tidak ngomongin kejahatan yang ada di lingkungan kita, pasti kejahatan itu akan menyebar di lingkungan kita. Maka kita yang rugi. Nah, ada yang berpendapat membolehkan ghibah yang jenis ini. Jadi ghibah itu yang dimasukkan ada sesuatu yang berlebihan, yang menceritakan tentang saudaranya. Jadi boro-boro dia memperbaiki, malah mencerca, mengumpat. Jadi kalau memang itu ada pada diri dia, dia sudah mengumpatnya. Tapi kalau memang dia mengomongin saudaranya tidak ada di diri dia, maka berarti melakukan kebohongan besar. Kecuali yang tadi ya, kejahatan. Jadi niatnya ghibah, jangan kejahatan itu tersebar di lingkungan kita. Nah, jadi kalau ghibah semua dilarang ya enak. Orang-orang jahat berkeliaran. Jadi maksudnya menggibah sesuatu hal yang jahat itu sah-sah saja. Maksudnya bukan menjelekkan, tetapi yang tidak kita sukai adalah perbuatan jahat atau keburukan itu biar tidak menyebar di lingkungan kita. Itu maksudnya, ya. Jadi memang hukum asalnya ghibah itu tidak diperbolehkan. Jadi itu ya. Jadi yang berkaitan dengan ghibah. Jadi makna ghibah itu hal-hal yang gaib, yang nggak ada. Jadi kita bercerita sesuatu tentang saudara kita yang nggak ada di depan kita atau dia tidak mendengarnya. Jadi jangan disangka kemudian ada kejahatan di lingkungan kita, lantas kita tidak membicarakan, harus diperbincangkan. Kalau tidak diperbincangkan, kalau tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib, maka apa? Konsekuensinya lingkungan kita tidak aman. Apalagi penyebaran narkoba. Jadi sudah mencelakakan, sudah biayanya tinggi, membeli barangnya itu sangat mahal gitu ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadlimu wa la yakhdhulhu wa la yahkirhu. At-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarri ay yahkiru akhahu al-muslima. Kullul muslim adal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi dari riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian la tahasadu. Jangan iri dengki, jangan saling iri, jangan saling dengki. Wala tanajashu, an-najasi. Jadi orang yang memuji jualannya berlebih-lebihan sampai dia itu berlebih-lebihan, yang enggak ada dibilang ada. Jadi ini barang ya kalau hanya memuji biasa itu tidak masalah. Jadi kalau misalkan sampai kita menyembunyikan keburukan yang ada di dalamnya itu tidak diperbolehkan. Itu namanya najasyi. Jadi wala tanajashu. Jangan memuji barang dagangan dengan berlebihan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Wala tadabaru. Tadabaru apa artinya? Duburun. Ayo apa artinya dubur? Ayo apa artinya? Tadabar apa? Bagian belakang. Jadi jangan membelakang-belakangi. Wala tadabaru. Jadi tadabaru itu belakang kita.
bagian tubuh ada yang disebut apa? Seperti ini ya. Itu wala tada baru, jangan membelakang-belakangi. Hasilnya orang yang tidak saling menyapa. Tidak saling menyapa. Wala tada baru. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Jangan bertransaksi sesuatu hal yang masih belum selesai transaksinya, jual belinya. Jadi kalau misalkan kita membeli barang di suatu tempat untuk kita jual lagi, selesaikan dulu transaksinya, jual belinya selesaikan. Kalau sudah transaksinya selesai, maka boleh dijual lagi. Dan untuk menghormati orang yang berjualan di sana, jangan biasakan menjual sesuatu, bertransaksi di tempat kita membeli barang. Takutnya apa? Takut merusak harga. Jadi selesaikan dulu transaksinya. Berarti kalau kita jualan membeli barang yang sudah selesai, atau kita tahu keuntungan kita berapa, maka setelah selesai transaksi baru boleh kita bertransaksi lagi, boleh berjual beli lagi. Jadi itu. Jadi boleh bertransaksi macam-macam, transaksi 1, 2, 3. Asalkan transaksi yang sebelumnya harus selesai. Biar semuanya jelas, biar semuanya kita jual lagi terhadap orang yang kita orang-orang yang membeli barang kita itu jelas. Jadi itu. Untuk menghindari apa? Goror, sesuatu yang tidak kelihatan. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Jadi jangan kamu menjual, bertransaksi jual beli atas jual beli yang lain ya. Jadi dibereskan dulu transaksi 1 ke selesai, baru kita boleh menjual lagi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, jadi saudara muslim terhadap muslim yang lainnya bersaudara. La yadlimhu, jangan saling mendolimi. Sesama umat Islam jangan saling mendolimi. Wala yakhduluhu, jangan mengecewakannya. Wala yahqiruhu, jangan menghina juga, karena kita saudara, Bu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila suri talata marot. Sampai Rasulullah tuh bilang at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu sampai yushiru ila sodri, jadi menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Talata marot, sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna. Jadi kalau muslim itu benar-benar menjaga keislamannya, pasti dia tidak akan bertengkar sesama muslim. Wa yushiru ila sodri talata marot. Jadi yang dikatakan takwa itu benar-benar pentingnya kita. Ketika kita berdamai dengan saudara kita muslim, pasti hidup kita akan tentram, pasti hidup kita akan damai. Ketika semuanya damai, maka anak cucu kita akan tenang hidup di lingkungan kita. Sampai menunjukkan at-taqwa hahuna 3 kali. Bihasbin minasyarri ayyahqiru akhuhu. Bisa dikatakan seorang muslim itu jahat, seseorang itu jahat kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram. Jadi orang Islam sama orang Islam haram. Haram apanya? Darahnya. Saling menumpahkan darah jangan. Ini saling membunuh. Wa maluhu, hartanya juga haram. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, mengambil secara batil. Jadi kalau meminta dia dikasih ya boleh. Ya. Jadi mengambil harta saudara yang muslim dengan batil, dengan tidak hak. Wa irduhu. Jadi dan kehormatannya. Jadi bagaimana persaudaraan itu bisa menentukan ketakwaan seorang muslim apa? Ketika persaudaraan itu benar-benar kuat, maka lingkungan kita akan kuat. Maka anak-anak kita akan tenang bermain atau hidup di lingkungan kita. Maka itulah bagian takwa. Jadi orang yang memang kehidupan sosialnya akur, damai, terus saling membantu, dia akan menentukan ketakwaannya. Semakin damai, semakin akur, semakin saling menjaga dari keburukan, dari kejahatan, maka akan semakin tinggi ketakwaannya. Itu. Maka pentingnya persaudaraan. Jadi harapannya setelah ngaji di sini, harapannya semuanya akur, nggak ada yang susah. Seharusnya orang yang hidup bertetangga, bahkan yang sesama muslim, itu sebenarnya hakikatnya nggak ada yang susah. Bahkan antar manusia yang bukan seagama, kalau dia memakai prinsip kedamaian, maka yang ada adalah ketenangan. Apalagi saudara kita
sesama muslim sampai dia menjamin ketakwaan seseorang. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwali wal adwa. Jadi ya Allah, jauhkan kita dari kejahatan akhlak, dari kejahatan tingkah laku, dari kejahatan hawa nafsu, dari kejahatan penyakit. Nah, penyakit di sini apa artinya? Al-ahwa munkaratil adwa hiya al-asqam al-munfiro al-muhlika, seperti yang terjadi sebelumnya. Penyakit kok atau pandemi atau virus kok corona yang membuat kita lari, yang membuat kita hancur, yang membuat kita pupus, yang membuat kita runtuh. Maka kita harus sering berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkan kepada saya nih. Jadi kalau misalkan kita berdoa sendiri jannibni, kalau kita berdoa bersama-sama jannibna, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan kita dari keburukan akhlak, dari keburukan perbuatan, dan dari keburukan hawa nafsu, dan dari penyakit-penyakit yang membuat kita lari, penyakit-penyakit yang membuat kita hancur, penyakit-penyakit yang membuat kita runtuh. Bukan hanya runtuh badan kita, bahkan ekonomi kita akan runtuh. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah agar menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk itu. Allahumma jannibni, coba ditirukan, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Yang terakhir itu kita meminta kepada Allah, minta perlindungan agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang parah yang membuat kita lari. Bahkan saudara kita lari karena penyakit menular. Ditulis ya. Berbahasa Indonesia atau bahasa Indonesia? Ini doa dari Rasulullah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Selanjutnya, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'id mau'idan fatukhlifah. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka. Apa maksudnya di sini? Di sini ada artinya la tujadilhu bi antut aina fi kalami tahkiru lahu wa idharu li khalali. Jadi jangan membantah saudaramu sampai berbantah-bantahan, sampai dia saling mencela, sampai dia menghina. Berbantahan boleh. Yang dimaksud di sini adalah berbantahan yang bukan selain ilmu. Jadi kalau berbantahan, berdebat ilmiah itu baik-baik saja, kayak di kampus misalnya. Itu harus berdebat ya. Tapi itu berdebat yang positif. Yang di sini adalah berdebat masalah negatif, akhirnya menjadi batil. Akhirnya apa? Saling mencela, saling meneliti celah saudaranya. Wala tumari akhoka, jangan berbantah-bantahan. Dalam arti itu berbantah-bantahan dengan hal buruk sampai saling mencela. Wala tumazihu, jangan bercanda ya. Boleh bercanda, tapi kita harus lihat teman bercanda kita. Jadi kalau teman bercanda kita suka tersinggung, jadi jangan bercanda yang berlebihan. Wala tumazihu, apa artinya di sini? La tumazihu mazhan yajlibul wahsyah wa yaqdirul khatir. Jadi jangan bercanda akhirnya membawa kepada kekejian. Jadi sampai menghina nih ya, mungkin dia punya apa istilah cacat atau apa. Itu sampai, kecuali orang-orang yang memang akrab sudah enggak ada pengaruh nih. Itu tidak masalah kalau itu. Ini ya maksudnya la tumazi, jangan bercanda yang akhirnya membuat sakit atau dia membawa dia ke kekejian. Itu jangan. Wala ta'idhu
mau'idan fatukhlifu, dan jangan berjanji kalau kalian belum bisa menempati janji itu. Jadi memang harus ditekankan. Jadi kalau kita sering mengingkari janji, pasti pelanggan kita akan kabur. Jadi bukan hanya tidak baik secara akhlak, tetapi mengganggu ekonomi, mengganggu perdagangan kita, mengganggu usaha kita. Jadi kalau orang bisa menerapkan apa yang ada di sini, apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW, bukan hanya mendapat pahala, tapi akan mendapatkan keuntungan dunia. Karena pasti apa? Akhlak baik kita itu akan dinilai oleh konsumen kita, oleh orang-orang yang memang berkaitan dengan kita. Itu seperti itu. Jadi wala ta'id mau'idan fatukhlifu, jangan kamu memberi janji yang janji itu akan engkau ingkari. Jadi memang harus dijaga seperti ini. Jadi sekali orang tidak percaya, maka dia tidak akan percaya selamanya. Maka benar-benar dijaga. Kalau kita memang tidak mampu, minta maaflah. Jadi selesainya sekian. Jadi jangan pengen kita dipercaya dia sampai kita yang penting beres. Jadi memang harus benar-benar didetailkan, dijelaskan. Karena ketika kita hilang kepercayaan, bukan hanya buruk akhlak saja, tetapi peluang keuntungan kita akan hilang. Itu seperti itu. Jadi memang apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu bukan memperbaiki kehidupan kita kelak di akhirat, tetapi sampai memperbaiki kehidupan kita di dunia. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Jadi ada dua sifat. Yang jangan sampai ada di diri seorang mukmin. Sifat apa itu? Al-bukhlu, jadi pelit pikir, wa su'ul khuluq, dan buruk akhlaknya. Ya, ini dua sifat yang jangan sampai ada di diri seorang mukmin, yaitu orang yang pelit, orang yang mikir, dan orang yang buruk akhlaknya. Jadi buruk akhlak itu mengganggu hubungan kita. Bukan hanya mengganggu ke orang yang kita kenal, bahkan pelanggan kita itu sangat mengganggu. Akan memupuskan peluang kita sukses, akan memupuskan kita mendapatkan keuntungan dunia banyak. Jadi bukan hanya di akhirat saja. Ini bahkan hikmah ini bisa diambil, manfaat ini bisa kita raih di dunia. Selanjutnya, Wan Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara musliman darahullah wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Jadi dari Abi Sirmah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyengsarakan seorang muslim, barang siapa yang membahayakan seorang muslim, maka Allah akan membahayakan hidupnya. Dan barang siapa yang menyusahkan, menyempitkan orang muslim, maka Allah akan menyempitkan dia. Ya. Jadi hikmahnya seperti yang tadi, maka sesama umat Islam kita bersaudara, saling membantu. Tapi jangan berlebihan. Janganlah kita sering mengandalkan bantuan. Ketika dibantu saudara kita, maka tekadkan untuk hari-hari ke depan saya harus mampu mandiri, harus mampu berjuang sendiri, dan harus mampu mengatasi sendiri. Sehingga kita posisi yang awalnya kita dibantu, untuk waktu selanjutnya posisi kita naik yang membantu. Jadi barang siapa yang menyengsarakan saudaranya dia yang muslim, maka Allah sengsarakan. Barang siapa yang mempersempit, menyusahkan, Allah sempitkan dia. Maka yang paling baik adalah orang yang melapangkan, membantu saudaranya yang muslim. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadu al-fahishal badiyah. Jadi al-fahishal badiyah, al-badi. Jadi di sini fa'ilu minal bada wa huwal kalamul qabih. Jadi yang maksudnya Allah itu marah, Allah itu murka kepada orang yang berperangai buruk dan berlidah kotor. Daripada berlidah kotor bilang astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullah atau subhanallah, la haula wala quwata illa billah.
Bagaimana kalau orang latah? Orang latah itu karena terbiasa saja. Cuman kalau dia hentikan, dia berusaha, insya Allah bisa. Jadi kalau lidah kotor itu takutnya dia benar-benar terjadi. Jadi apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi. Laisal mu'min bitu'an walal lamma walal la'an walal fahish walal badi. Jadi bukanlah karakter seorang beriman orang yang mencela. Jadi orang yang enggak cela bikin cela. Bitu'an wala at'un itu cela dia. Stigma apa namanya? Membuat orang cela. Menandai dia cela. Oh, ini orang ini sudah begini begitu. Nah, itu membuat cela. Walaisal mukmin bitu'an, membuat celah bagi saudaranya. Walal la'an, orang yang suka melaknat. Jangan laknat orangnya, laknat tingkah lakunya. Jadi orangnya nasihati, perbaiki. Ya Pak sini Pak. Yang seperti itu nggak boleh. Tetapi biasakan nasihat itu jangan di depan umum. Jadi hanya berdua saja. Ya, gitu ya. Jadi kalau di depan umum dia bisa malu. Nama baik dia jatuh. Martabat dia jatuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Jadi Rasulullah bersabda, janganlah kalian menghina orang yang sudah meninggal. Mungkin bapaknya dia bertengkar, akhirnya bapak kamu itu punya hutang sampai sekarang belum bayar. Jadi jangan menghina yang sudah meninggal. Jadi kenapa orang yang sudah meninggal itu ketika kita bercerita, ketika kita bertakziah, yang disebut apa yang baiknya. Kalau dia punya kesalahan ke kita, maka maafkanlah. Niscaya Allah memaafkan kesalahan kita. Jadi janganlah kalian menghina orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena orang meninggal itu sudah dibalas sama Allah apa yang dia kerjakan di dunia. Sehingga jangan kita ikut-ikutan menghakimi dia. Kalaupun kita melihat dia buruk, ya jangan contoh. Jadi kalau misalkan dia punya hutang banyak kemudian dia tidak mampu membayarnya, dia jangan dicontoh. Jangan diikuti. Jangan diungkapkan juga. Jangan dihina juga. Itu seperti itu. Fa innahu qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya orang yang meninggal itu mereka sudah dibalas sama Allah apa yang mereka kerjakan di dunia. Mau baik, mau buruk. Jadi kalau dia pun punya kesalahan kita maka maafkan. Bahkan kita yang bertengkar jangan lebih dari tiga hari. Jadi harus di bawah tiga hari. Jadi karena apa, orang yang meninggal itu mereka sudah dibalas oleh Allah, maka jangan kita menjadi hakim buat mereka. Jadi kalau memang tidak baik ya jangan dicontoh, jangan diikuti. Karena itu sebagai hikmah buat kita, karena apa yang mereka lakukan sudah mengalami kesulitan buat dia. Maka jangan sampai kita seperti itu. Dan jangan kita ungkit-ungkit juga. Jadi yang meninggal itu jangan ungkit-ungkit kesalahan. Apalagi di depan keturunannya, pasti akan sakit hati. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat. Ya, tidak masuk surga orang yang suka memfitnah. Al-qattat hum an-namam wa wasa'i bainan nasi bil ifsad. Jadi itu nama orang pemfitnah, orang yang berusaha membuat kerusakan, orang yang berusaha membuat hubungan itu bisa keruh. Antar tetangga bisa rusak, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi ketika kita menemukan orang seperti ini, bantu saudaranya yang terkena fitnah. Jangan sampai kerusakan itu terjadi. Ketika kerusakan kita biarkan, maka kita yang akan rugi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, ya, amarah maksudnya amarah itu berkaitan dengan amarah yang mengarah kepada kebatilan, mengarah kepada keburukan, bukan amarah yang seperti yang dijelaskan kemarin, bukan amarah ke yang baik. Jadi amarah itu al-kathirul amri, banyak merintah tapi perintahnya yang baik. Kadang apa pakai suara tinggi misalnya,
itu tetap marah, tetapi bukan maksud yang godop di sini. Maksudnya godop di sini yang mengarah kepada keburukan, yang mengarah kejahatan, marahnya sampai menghancurkan sesuatu, menghancurkan piring, memecahkan piring, lain-lainnya. Itu yang tidak boleh. Tetapi ammarah bil khair, banyak menyuruh kepada kebaikan, itu sah-sah saja, boleh. Jadi yang dimaksud di sini adalah man kaffa godobahu, jadi menahan marahnya, maksudnya marah yang mengarah kepada keburukan, marah yang mengarah kepada kejahatan, kafadha anhu ada, maka Allah akan menahan dari dia siksanya. Jadi siksa itu bisa Allah menahan kesulitannya, yang misalkan aslinya dia turun kesulitan, Allah tahan sulit. Jangan sampai bikin orang itu sulit bagi orang-orang yang menahan amarahnya. Wa Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Jadi tidak masuk surga orang yang khodda, orang yang penipu. Wala bakhilun, orang yang pelit pikir. Wala sayyi'ul malakati, orang yang tidak pandai, orang yang tidak bertanggung jawab atas yang dia miliki. Jadi punya barang, beli barang yang bagus, kemudian digeletakin aja, dibiarin aja. Wala sayyi'ul malakati. Ini kitab ini berapa puluh tahun yang lalu sampai seperti ini. Saya baca berkali-kali, saya mengajar juga. Ini dari tahun berapa? Ini kelas 3 SMP ini. Sampai saya rawat di kitab seperti ini. Saya belajar ini kelas 3 SMP di Gontor dulu. Berapa tahun sudah? 97, 98 sampai sekarang ini kan. Tua ya. Wala sayyi'ul malakati, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dimilikinya. Seharusnya kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita bisa mampu untuk beli sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Maka untuk mengekspresikan, melaksanakan rasa syukur itu dengan apa? Dengan merawatnya, bertanggung jawab. Ini saya rawat, ntar saya lem ini seperti itu. Ini sampai robek-robek. Berapa puluh tahun coba? 20 tahun, puluhan tahun lebih. Sampai sekarang ini saya ajarkan ke sini. Saya sudah mengamalkan hadis ini, wala sayyi'ul malakati. Jadi jangan sampai menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki. Jadi ketika kita bertanggung jawab, ketika kita merawat barang yang kita punya, berarti itu adalah fakta pelaksanaan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Karena sudah Allah memberikan kemampuan kita untuk membeli mobil, membeli barang-barang yang kita inginkan. Setelah itu sudah tercapai, maka rawatlah. Sampai dilem-lem, robek semua. Nah, saya sudah menjalani hadis ini. Apalagi yang lain-lain. Sampai mainan saya itu sekarang masih ada loh. Mainan yang semenjak kecil saya. Waktu saya sunat ada masih Bu. Itu sudah berapa puluh tahun tuh Bang. Beneran. Wala sayyi'ul malakati. Masih ada. Jadi kalau tidak percaya cek di rumah saya itu ada. Ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunayhil anuku yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan, yang memperdengarkan pembicaraan suatu kaum, wa hum lahu kadar, kaum itu tidak suka ada berita-berita yang diperdengarkan, maka apa? Jadi ada sesuatu pembicaraan. Jadi misalkan kita membahas misalkan tentang suatu kaum atau tentang saudara kita. Apa yang kita jelaskan, perkataan itu tidak disukai oleh saudara kita, maka jangan diceritakan. Kalau itu Anda ceritakan, subba fi udhunail unuku yaumal, maka dia di hari kiamat kelak akan ditetesi telinganya timah panas yaumal kiamah, pada hari kiamat. Itu. Jadi kalau misalkan ngobrol, berbicara banyak orang, jadi kalau ada pembicaraan yang tidak berkenan ya jangan disampaikan, jangan diperdengar-dengarkan. Itu jaga.
Ya. Atau ngobrol yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang suka seperti itu, sallu ala nabi gitu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ya, itu ya. Jadi kalau ada orang misalkan ini berumpi apa itu aja. Sallu ala nabi gitu. Kalau terpaksa dia masih ngobrol seperti itu, maka lebih baik Anda lari aja. Sallu ala nabi langsung kabur gitu ya. Itu lebih baik untuk menghindari agar orang yang kita bicarakan tidak sakit hati, akhirnya timbul pertengkaran. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman syaghala aibu an uyubin nas. Tuba ini adalah nama pohon yang paling besar di surga. Tuba. Tuba itu nama pohon yang paling besar. Nih lihat artinya di sini. Tuba ismu sajaratin fil jannah. Dia nama pohon di surga. Yasiru raqib fi dhilliha mi'ata amin la yaqtauha. Sampai dari besarnya pohon ini dia punya naungan. Sampai kita bisa terlewat dari naungan pohon ini 100 tahun pun belum tentu keluar dari naungan pohon ini. Pohon ini uniknya baju-baju kita yang kita pakai di surga itu keluar dari ranting-ranting pohon ini. Jadi makanya di sini tuba. Siapa orang yang bisa dekat atau berlindung di pohon ini? Siapa? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia tidak sempat memikirkan aib saudaranya. Jadi orang yang seperti ini akan mendapat pakaian, akan berlindung di pohon tuba. Tuba di sini adalah beruntung, keberuntungan. Tuba liman, jadi keberuntungan. Orang yang berlindung di bawah pohon ini orang yang punya derajat yang tinggi di surga. Jadi ini pohon yang paling tinggi di surga. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Jadi beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dia lupa akan aib-aib saudaranya atau orang lain. Sampai keluar baju-baju kita itu, baju-baju kita di surga itu keluarnya dari ranting-ranting ini, pohon tuba. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'aduma fi nafsihi wa ikhtala fi misyati laqallahu alaihi wa tibana. Barang siapa yang mengagung-agungkan dirinya, maksudnya sombong. Wa ikhtala fi misyati, dan dia angkuh dalam berjalannya. Mentang-mentang dia punya emas di sini. Atau mungkin punya baju yang bagus di jalannya. Wa ikhtala fi misyatihi, dan dia angkuh dalam berjalannya, laqallahu alaihi ghadbana, dia akan menemui Allah dan Allah dalam keadaan murka ke dia. Karena apa? Pakaian Allah dia pakai. Jadi orang sombong itu orang yang memakai pakaian Allah. Jadi orang yang memakai pakaian Allah itu pasti akan kedodoran, pasti tidak akan pantas. Jadi kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Al-mutakabbir. Jadi yang berhak menyandang al-mutakabbir itu adalah Allah. Jadi sombong itu tidak ketahuan ya. Sombong itu ada di dalam hati kita. Tapi kalau orang waqtala fi misyati, berjalannya angkuh, emasnya ini bu di sana ini kan. Jadi itu nggak boleh, itu sudah kelihatan. Waqtala fi misyati. Bajunya sengaja ditarik gitu. Ganjat. Jadi intinya di sini adalah sombong dan angkuh. Jadi sombong dan angkuh itu adalah sifat-sifat yang tidak dikehendaki Allah, sifat-sifat yang Allah murka terhadap dia. Apalagi sombong, pakaian Allah dia pakai. Jadi makanya di Asmaul Husna ada al-mutakabbir ya. Al-mutakabbir itu hanya Allah saja. Jadi kita besar karena kita dibesarkan Allah. Jadi kita besar karena Allahu Akbar. Kita tinggi karena ditinggikan. Kita mulia karena dimuliakan. Jadi ingat seperti itu.
Jadi kalau misalkan kita apa adanya mengatakan tinggi, ya sudah. Jadi di hati kita Allahu Akbar, Allah yang mengangkat kita, Allah yang membesarkan kita, Allah yang mencerahkan kita, Allah yang memuliakan kita. Jadi ada seperti itu. Agar apa? Penyakit sombong dan penyakit angkuh itu hilang. Nah setelah itu mau orang bilang sombong ya terserah. Yang penting kita sudah berlindung, terdetik di dalam hati kita sifat-sifat itu. Jadi kalau kita besar, Allah yang membesarkan kita. Kalau kita mulia, Allah yang memuliakan kita. Kita tinggi, Allah yang meninggikan kita. Kita kaya, Allah yang memperkaya kita. Kalau miskin, nah, ayo coba. Ya, gara-gara kita sendiri. Karena Allah itu hakikatnya tidak mendolimi kaum, tidak mendolimi hambanya. Miskin ya karena kita. Wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaiton. Al-ajalatu fi ini bagian daripada setan. Jadi tergesa-gesa. Jadi jangan sesuatu itu ketergesa-gesa. Jadi ketergesa-gesa itu bagian dari langkah setan. Jadi jangan tergesa-gesa. Jadi makanya yang paling baik adalah kehati-hatian. Jadi kehati-hatian. Cepat boleh, tapi jangan tergesa-gesa. Cepat harus hati-hati dalam segala hal, dalam segala perkara. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyu'u su'ul khuluqi. Jadi orang yang beranggap jelek itu sudah anak yang buruk. Jadi jangan anggap jelek. Jadi menganggap jelek atau bisa dikatakan buruk sangka. Jadi jangan nganggap jelek, jangan buruk sangka. Bahkan kalau kita berburuk sangka kepada Allah, pasti itu yang terjadi apa yang kita sangkakan. Maka jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Maka ketika ada orang, melihat saudaranya yang dia itu lebih tinggi dari kita, lebih kaya dari kita, maka kata Allah wala tatamannau ma faddallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Janganlah kalian iri. Janganlah kalian iri terhadap apa yang aku berikan, apa yang aku lebihkan. Di antara kalian lebih banyak daripada yang lainnya. Kalau pengen lebih, was'alullah min fadli, maka minta kepada Allah. Saya pengen lebih kayak dia ya Allah. Jadi jangan sampai irinya kita iri ke sesama kita, jangan. Maka kalau pengen lebih minta was'al. Yang menyuruh itu Allah. Was'al min fadli. Maka kalian minta kepadaku dari karun. Jadi fadlun itu artinya kelebihan. Jadi bukan hanya cukup ya. Fadlun itu artinya karunia. Fadlun itu kelebihan. Jadi kalau udah orang cukup dilebihkan berarti terus bertambah ya. Fadlun itu namanya. Bisa artinya karunia, bisa artinya tambahan, kelebihan. Yang melebihkan siapa? Allah. Kita hanya berikhtiar. Jadi kalau misalkan kita berikhtiar, kita hitung saja, itu akan bertambah. Yang dikatakan benar-benar karunia itu adalah keberkahan. Jadi melebihi dari cukup. Jadi sudah cukup, dilebihkan lagi. Itu namanya fadlun, karunia atau kelebihan. Jadi kalau ada orang yang Allah lebihkan, maka jangan kamu iri ke dia. Salah satunya jalan dan permintaan was'alu min fadli, maka mintalah kalian ke aku, ke Allah tersebut. Ya. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakunu syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang suka melaknat, mereka tidak bisa menjadi penolong dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi meskipun dia misalkan menjadi saksi kita berbuat baik di dunia, suatu saat dia tidak bisa menjadi saksi karena dia suka melaknat. Jadi karena dia suka melaknat. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang menghina saudaranya bi dzambin, jadi menghina sampai keterlaluan, sampai mempermalukan, bukan menasihati. Jadi orang yang melakukan dosa
Dia tidak akan mati sebelum dia melakukan itu. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Boleh kita marah, boleh ini karena dia berbuat seperti itu, asalkan jangan niatnya memojokkan dia, merendahkan dia. Oke lah, kita tidak suka terhadap perbuatan dia, udah cukup. Asal jangan terlalu membenci orangnya, maka bencilah kesalahannya saja, kesalahan dan dosa dia. Maka dia tidak akan mati hatta yahmanu. Meskipun di sini hadisnya mengkoti hadis dhaif, tapi ini bagus buat kita, buat keutamaan perbuatan kita. Wa an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratu man igtabtahu an tastaghfir lahu. Jadi kafaroh, bayar dendanya orang yang kamu umpat apa? Memintakan ampun. Saya sering bilang astagfirullahaladzim apa? Li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Orang yang punya hak. Jadi kan ada kita tidak sengaja mungkin kita sering mengumpat dia. Jadi astagfirullahaladzim li wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Orang, saya memintakan ampun buat diriku dan buat orang-orang yang punya hak dan kewajiban atasku. Maka bayar dendanya orang yang mengumpat. Jadi kalau kita mengumpat orang, menghina orang, itu kan dosa. Maka bayar dendanya dengan memintakan ampun untuk dia. Jadi sering dulu saya ajarkan astagfirullahaladzim li wali ashabil huquqil wajibati alaihi, dan orang-orang yang punya hak dan kewajiban terhadap saya. Atau kalau yang lengkapnya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alaihi. Maka bayar dendanya orang yang sering kita umpat apa? Antastaghfirullah, memintakan ampun untuk dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Jadi orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang yang suka bertengkar, orang yang suka berbantah-bantahan. Aladu di sini asyadidul khusumah wal khusmu alladhi yahujju mayyukhus. Jadi orang yang sering berdebat, orang yang sering berbantah-bantahan sampai dia saling mencaci, saling menghina. Itu orang yang paling tidak disukai, orang yang paling dimurkai Allah. Itu orang yang sering berbantah-bantah. Ini mengarah kepada kebatilan, ini mengarah kepada keburukan, ini mengarah kepada hinaan. Tapi kalau berbantah-bantah dalam ilmu, dalam lain-lain, itu yang positif, itu tidak masalah. Itu sampai ingin dia menang, ingin pendapatnya dia menang, sampai menghina, sampai mengeluarkan kelemahan, aibnya, aib saudara kita, aib teman kita atau lainnya. Itu yang Allah benci. Saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.